Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar. Berikutnya adalah surah Al-Qadar. Al-Qadru bimana asyaraf wal hidhab. Mulia, agung. Ada dua qaul, ada yang mengatakan turunnya di Mekah, yaitu qoblal hijrah. Ada yang mengatakan turunnya di Madinah, ay ba'dal hijrah. Tapi yang rojeh, yang unggul, yang kuat itu turunnya di Mekah, Makkiyah. Kalau yang di Madinah berarti arjah. Tapi ada qaul yang tengah-tengah, diturunkan dua kali. Di syarafiha karena mulianya. Diturunkan sekali di Makkah, kemudian diturunkan lagi di Madinah. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan ada yang mengatakan turunnya dua kali. Ya. Di Mekah sekali, di Madinah sekali. Karena di syarafiha. Ayat Lailatul Qadar, surah Al-Qadar juga sama. Ini ada dua qaul, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Bahkan ada qaul yang mengatakan awal surah yang diturunkan di Madinah ya ini, surah Al-Qadar. Ya. Ketika Nabi hijrah, beberapa saat di Madinah itu diturunkan Al-Qadar. Ayatnya ada 5, tapi ada yang mengatakan 6. 6 itu karena ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim itu dihitung satu ayat. Ya. Jadi dalam menghitung ayatnya itu ada khilaf. Sama dengan Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Kalau menurut mazhab Syafi'i 7 ayat itu bismillah termasuk satu ayat. Jadi syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki atau Hanafi bismillah enggak termasuk ayat. Tapi Fatihah tetap 7 ayat. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Jadi 7 ayat tetap. Jadi sini tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim itu satu ayat. Jadi jumlahnya kalau dihitung 6 ayat. Tidak mengurangi ayat, cuma di situ beda hitungan, beda pendapat dalam masalah hitungan ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz pada malam Lailatul Qadar. Jadi diawali dengan inna ini. Jadi lirraddi alal mukhatabin, menolak, ya, membantah pendapatnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad min tilqa'i nafsih. Ya. Jijieun, Muhammadnya jijieun Quran. Ada orang kafir jahiliyah itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awalin, dongeng. Cerita-cerita kono, dongeng lah bahasa kita. Bohong. Ada yang mengatakan orang kafir Quraisy itu malaikat itu turun di bawah sama setan. Bukan sama malaikat, sama setan. Maka ayat ini diturunkan menggunakan inna. Litaukid. Ya. Kan kalau litaukid itu karena untuk lil inna dia bagi orang yang mengingkari, lil mu'anid. Kalau kita mengatakan Zaidun qaimun, itu buat orang yang taslim atau ja'a Zaidun atau Zaidun qaimun, orang yang taslim. Ketika orang itu ngengkel membantah, kasih taukid. Inna Zaidan qaimun. Benar Zaid itu ngadeg. Masih membantah, kasih lam. Inna Zaidan la qaimun.
Masih membantah juga, kasih kosam. Wallahi inna Zaidan laqaimun. Masih membantah juga, jorogin. Sebel udah. Ya. Jadi inna anzalna itu litaukid. Kalau bagi orang mukmin gimana kan? Gak usah pakai tahu. Oh, menurut Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa pakai inna? Ya kan ada ta'zimi sya'nihi. Karena dahsyatnya ini tentang Lailatul Qadar maka menggunakan inna. Kalau buat orang mukmin bukan litaukid. Tapi kalau yang untuk mu'anid, orang-orang yang ingkar, yang membantah ya litaukid. Inna anzalnahu. Ya, anzala ini jumlatan wahidah kalau anzala itu. Jadi anzalnahu Allah menurunkan Al-Qur'an. Nah, ini sebetulnya majaz ini, ya. Kalau bahasa anzala yunzilu menurunkan itu kan barang yang kelihatan, ya. Arad barang. Menurunkan apa? Barang dari atas. Atau disebut manzil tempat liren, istirahat atau tempat menurunkan. Kalau ada orang inzal dia inzal, ya. Inzalul mani kan turun kan? Untuk yang arad. Jadi kalau anzala untuk yang arad. Tapi kalau dinisbatkan dengan Al-Qur'an, jangan punya anggapan, punya kefahaman bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an brug. Sebab anzala di sini maknanya auhayna. Mewahyukan. Jadi berupa sifat, bukan berupa arad. Tidak kelihatan. Ya. Karena kalamullah itu apa? Bila sautin wala harfin, kan gitu. Jadi kalau mengatakan anzalnahu fi lailatul qadr maknanya apa? Auhayna. Jumlatan wahidah secara sekaligus. Ma'anil Quran wa hurufuhu itu diturunkan sekaligus. Ya tidak kasat mata. Karena nur, Al-Quran itu kan nur. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ada lagi nurom mubina gitu kan. Nurom mubina. Cahaya. Al-Quran itu cahaya. Jadi bukan lantas anzalnahu fi lailatul qadr berupa kitab diturunin. Breg begitu. Bukan. Jadi anzala ini adalah majaz. Disebut majaz isti'arah tabaiyah. Jadi dipinjamkan lafaz anzala untuk mana auhayna. Ya. Mana iha menggunakan inzal, anzala. Kemudian mustaqlah lafaz anzala yunzilu. Jadi anzalna ay auhayna. Jadi mananya bukan mana hakikat tapi mana majaz. Kalau mana hakikat anzala itu menurunkan barang. Kita menurunkan sesuatu kan kelihatan barang. Namanya anzala. Maka ada inzalul mani kan gitu. Ngetoaken, pasti kan ke bawah turun. Nggak mungkin ke atas. Pasti turun. Nah, makanya inzal disebutnya. Nah, ini inzal di sini anzala mana apa tadi? Auhayna. Jadi kalau anzal itu lil ajsam. Kalau Quran itu arad la jisma, sifat. Inna anzalnahu jumlatan wahidah sekaligus minal lauhil mahfud dari lauhil mahfud ila samai dunia. Samai dunia itu langit perbatasan antara langit yang paling atas sama as-sabi'ah, aras lauhil mahfud dengan bumi. Itu perbatannya di samaud dunia. Maka dia disebut mustarak baina as-sama as-sabi'ah dengan bumi, tengah-tengah. Disebut Baitul Izzah. Samaud dunia itu ay Baitul Izzah. Ada malaikat bawah itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Sebetulnya salah sebut malam Lailatul Qadar itu salah. Udah malam yo lailah gitu loh, jadi double. Jadi malam-malam Qadar. Diturunkan pada Lailatul
Qadar, bukan pada malam Lailatul Qadar, sebetulnya salah. Laila kan malam. Berarti kalau diikut malam Lailatul Qadar berarti apa? Malam-malam Qadar gitu kan. Pada waktu Lailatul Qadar gitu lah. Ya, pada saat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya apa? Ay Lailatul Syaraf, malam mulia. Ya. Al-Azmi, malam kemuliaan, keagungan. Wah, sudah bukan main itu. Khusus buat umat Kanjeng Nabi. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Wa ma adraka, apakah yang memberikan kau tahu? Wa ma adraka, tahukah engkau gitu kalau diterjemahkan. Maknya ma apa? Istifham. Apakah yang memberitahumu tentang Lailatul Qadar? Artinya apakah engkau tahu tentang Lailatul Qadar? Ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Diulang nih. Tazimun li sya'niha. Dalam surah ini Allah mengulang lafaz atau kalimat Lailatul Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri 3 kali. Hurufnya berapa Lailatul Qadar itu? Lailatu 4 ya. Al Qad Lailatul Al Qadri. Berarti berapa hurufnya? 9 ya. 9 kali 3 berapa? 27. Makanya ada yang hitung gitu. Oh, malam Lailatul Qadar malam 27. Karena Lailatul Qadar hurufnya 9 dikali 3 jadi 27. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, lafaz Lailatul Qadar diulang itu ta'zimun li syaniha wa ta'jibun minhu. Karena mengagungkan malam Lailatul Qadar itu malam istimewa dan takjib, ya, menakjubkan. Beda dengan malam yang lain. Nanti keistimewaannya di bawah diterangkan. Nih, di istimewa Lailatul Qadar nih. Kemarin sudah dijelaskan ya, ada wama adroka, wama yudrika. Beda ya? Kan kalau dalam Al-Quran kan ada. Wama adroka ya. Wama adroka mahiyah narun amiyah. Wama adroka alfilu apa? Wama adroka ma Lailatul Qadar. Ayat lain apa yang ada wama adrokanya? Wama adroka ma yaumuddin. Ada ma adroka lagi, ya. Ada lagi ayat wama yudrika. Wama yudrika la'ala sa'ata takunu qaribah. Ya. Apa bedanya ma adroka dengan ma yudrika? Itu beda itu. Kalau ma adroka, a'lamallahu bihi nabiyahu wa ma fi. Allah memberikan pengertian, memberikan faham, memberikan ilmu kepada nabinya. Ya. Allah memberikan pengertian, Allah memberitahu. Ya. Tapi kalau wa ma yudrika, Allah tidak memberikan ilmu, tidak memberitahu kepada Allah. Wa ma yudrika la'ala sa'ata takunu qaribah. Jadi enggak dikasih ilmunya. Tapi kalau wa ma adraka dikasih ilmunya, maka jelaskan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri tadi jelaskan. Kalau wa ma adraka pasti ada dijelaskan setelahnya. Wa ma adraka mahiyah dijelaskan narun hamiyah. Jadi kalau menggunakan wa ma adraka pasti ada penjelasan. Tapi kalau menggunakan wa ma yudrika tidak ada penjelasan. Bedanya ma adraka dengan ma yudrika. Jadi di sini wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah engkau tahu tentang Lailatul Qadar?
Dijawab, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 1000 dibagi 12. Berapa? 82 tahun lah. Ya, 82 tahunan. Jadi kalau beramal pada malam itu bandingannya bukan sama loh ya. Lebih baik. Bukan sama, tapi lebih baik. Beramal pada malam itu lebih baik daripada kita beramal selama berapa? 82 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ini kenapa kok Allah menurunkan keistimewaan ini? Jadi ceritanya itu Nabi diceritakan bahwa dulu di zaman Bani Israel itu nama Nabi Yakub ya. Di zaman Bani Israel itu ada seorang laki-laki. Dia mengatakan, siapa? Sam'un ya? Samuel? Hah? Sam'un ya? Dia itu diceritakan orang yang kuat, laki-laki yang gagah, perkasa. Dia berjihad fisabilillah itu selama 1000 bulan, siangnya puasa, malamnya ya ibadah, sholat. Tapi puasa bari jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Akhirnya Rasulullah itu gumun, ya, takjub, kok ada orang sekuat itu gitu. Ya. Puasa, bari puasa sambil jihad, terus malamnya sholatul lain. Lah Nabi pataman, Nabi kepengen umat Nabi bisa kayak gitu. Ya. Akhirnya Nabi mengadu kepada Allah, ya Rabbi ja'alta ummati aksaral umam a'mara wa aqalla a'mala. Ya Rasulullah, ya Allah, umatku engkau jadikan umat yang umurnya paling pendek. Jadi umat Nabi itu umurnya paling pendek dibanding umat yang lain. Yang lain kan ada yang 100, 150, sampai 950, yang 1000. Kalau umur 1000 tahun gimana itu ya? Baru 60 tahun udah susah makan kacang itu. Umatku ini, kata Nabi, engkau jadikan orang yang umat yang paling pendek umurnya dan sedikit amalnya. Karena badannya lemah. Sholat aja dikasih 50 kali nggak kuat, akhirnya cuma 5 kali. Ya. Wiridan aja baru seperempat jam udah pada tidur. Apalagi kalau istighosah. Tolonglah ya Allah, beri keistimewaan. Akhirnya Allah kasih Lailatul Qadar. Maka ini min khosoisi hadil ummah, khusus buat umat Nabi. Dan ini akan ada langgeng baqiyatun wahya baqiyatun ala sahih. Menurut qaul yang sahih, malam Lailatul Qadar terus ada. Enggak akan dicabut oleh Allah. Ada keistimewaan khusus. Jadi fal amalu sholih fiha khairun minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Beramal soleh di malam itu lebih baik daripada beramal soleh di waktu yang lamanya 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Ya rahasia lah. Ya. Kalau dikasih tahu nanti masjidnya penuh cuman malam itu doang. Giliran malam itu penuh, giliran malam lain kosong. Enggak ada Lailatul Qadarnya gitu. Emang enak kita bohongin emangnya. Ini malam Lailatul Qadar nih. Besok ngomong lagi. Ada yang protes, kok tiap malam Pak? Iya biar lu datang terus gitu. Jadi ulama khilaf ya. Lailatul Qadar itu yang penting kata Nabi fil asril awakhir.
Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, perhatikanlah ya. Lailatul Qadar itu pada al-ashril awakhir, 10 hari terakhir. Berarti mulai tanggal berapa? Tanggal 21 sampai akhir udah. Ya. Cuman ulama ya, berpendapat seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu fil ashril awakhir itu ya ay fil witri al-awakhir, pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam ganjil. Kalau menurut sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Abdullah bin Abbas, wa katsirun annaha lailatul sabi wal ishrin. Banyak terjadi Lailatul Qadar itu pada malam 27. Menurut pendapat siapa? Sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Ibnu Abbas. Kebanyakan itu, katsirun. Banyak terjadi pada malam tanggal tanggal berapa? 27. Itu malam 27 kan, tanggal 27 itu terjadi perang Badar itu kan 27. Di mana perang Badar itu perang yang menentukan sekali. Kalau umat Islam kalah pada waktu itu habis sudah. Ada lagi kalau ulama lain ya. Ulama lain itu ngitungnya begini. Bilangan kalimat dalam surah ini kan 30. Kalau kamu hitung tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dihitung. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Hitung kalimatnya itu loh. Kalimat huruf, kalimat isim, kalimat fi'il. Kalau dihitung jumlahnya ada 30 semua. Nggak percaya ntar hitung dah. Kagak jadi mindo. Ya. Nah, ketika pas kalimat hiya, salamun hiya. Pas kalimat hiya itu pas hitungan ke-27. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ketika ngitung hiya itu kalimat yang nomor berapa? 27. Ada yang hitung kayak gitu. Ada lagi yang tadi itu, Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya ada berapa tadi? 9. Sedangkan dia diulang berapa kali? 3 kali, berarti 9 kali 3. Ada yang pakai isyarat-isyarat gitulah. Tapi ada lagi min ahlul kasyaf. Kalau ahlul kasyaf itu menghitung Lailatul Qadar itu dilihat dari ciri-ciri awal Ramadan. Seperti di kitab I'anatul Talibin kan ada itu. Kalau awal Ramadannya hari Ahad, nanti Lailatul Qadarnya malam berapa? Hafal enggak? Hah? Kalau hari Ahad Lailatul Qadar kalau hari Ahad awal puasa kok. Kalau hari Ahad awal puasa Lailatul Qadarnya malam 29. Itu kan di anak kan gitu. Di kitab ringkasannya ada tuh di Mutiara Ramadan ya. Kalau hari Senin awal Ramadannya maka Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kalau hari Selasa tanggal 27. Kalau hari Rebo tanggal 19. Kalau hari Kamis tanggal 25. Kalau hari Jumat tanggal 17. Kalau hari Sabtu tanggal 23. Itu kira-kira begitulah. Jadi beda-beda. Jadi jangan sistem ngancam. Puasa ngancam. Ya. Tarawihnya ntar aja pas malam Lailatul Qadar. Gue udah punya rumusnya nih. Wih, gaya.
Jadi Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, bukan main. Jadi hanya diberikan kepada kita, kepada umat Kanjeng Nabi saja. Apa keistimewaan itu lagi? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu tanazzalu itu asalnya tatanazzalu. Tanya dibuang satu itu kan. Asalnya apa? Tatanazzalu. Jadi pada lungsur, turun-temurun, pada turun. Jadi malaikat tuh turun semua. Ya. Turun, yang main Persib sama Persija. Turun kabeh sudah itu. Jadi tatanazzalu itu tanya dibuang satu. Yang pertama ya. Wa ma bita ainibtudi qad yuktasor bihi alata katabayanul ibar. La'alakum tadzakkarun, berarti kan tatadzakkarun. Jadi malaikat pada turun. Bukan cuma malaikat biasa saja. Waruhu. Nah, ini ar-ruh. Malaikat jenderalnya itu ya. Turun. Jibril kan jenderalnya itu. Kalau di sini apa itu? Panglimanya itu kan Jibril itu. Udah yang paling hebat Jibril sudah. Jibril boleh, Jibril boleh. Maknanya Abdullah. Sayapnya ada 600. Pada waktu Nabi diturunkan itu apa? Surah apa? Al-Alaq tuh ya. Apa? Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Nabi kan menggigil. Kemudian Nabi keluar dari gua Hira itu. Nabi melihat malaikat Jibril itu masih ada, duduk di antara langit dan bumi itu. Malaikat itu. Dan sayapnya terbentang semua. Makanya Nabi itu ketakutan, menggigil. Ya, ada. Kemudian apa? Menggigil, kemudian air keringatnya itu bercucuran. Takutan. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang mendampingi Rasulullah, terus mendampingi Rasulullah. Ditugaskan memang itu. Jadi yang turun itu bukan cuma malaikat-malaikat biasa, tapi juga siapa? Waruh. Malaikat Jibril. Masya Allah. Jadi saking mulianya itu malam, ya. Saking mulianya itu Lailatul Qadar, semua malaikat tuh turun. Bukan turun gunung, bukan. Turun langit. Turun gunung malaikat. Ini pendapat yang paling kuat ya. Ar-Ruh itu diartikan Jibril. Jadi bagaimana kok kan Jibril termasuk malaikat. War-Ruh. Kenapa diatofkan? Itu namanya min atfil khos alal am. Gitu loh. Min atfil khos alal am. Sah-sah saja. Makanya perlu ngaji tuh gitu. Kenapa kok diatofkan secara khusus? Li syarafihi. Karena malaikat Jibril itu beda dengan yang lain. Maka diatofkan waruh. Supaya lebih ihtimam gitu. Lebih perhatian. Nah, Nabi Isa juga disebut ar-ruh. Disebut ar-ruh. Kalau ya malaikat yang disebut ar-ruh siapa? Malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin kan itu. Disebut malaikat ar-ruh al-amin yang terpercaya. Jadi nggak mungkin malaikat tuh memanipulasi ayat. Wahyu dipotong itu nggak mungkin. Bahaya ini kalau malaikat bisa disogok bahaya ini. Malaikat Israel disogok aja, bayar aja. Tambahin dikit gitu. Malaikat Israel. Tar dulu nih. Jadi ar-ruh itu siapa? Malaikat Jibril. Itu tafsir pendapat yang paling mayoritas di antara para ahli tafsir, ar-ruh itu diartikan Jibril. Kenapa diatofkan? Karena disebut atful khos alal am. Karena mulianya malaikat Jibril disebut khusus tersendiri. Sama ginilah kalau kita ceramah, para hadirin wal hadirat, kaum muslim dan muslimat,
Dan yang terhormat, ya, Bapak Kepala Desa muslimin, muslimat bukan? Muslimin kan? Termasuk muslimin, ya kan gitu. Tapi disebut secara khusus, karena lisarofihi, ya. Lisarofihi. Bi'idni rabbihim. Nah, turunnya mereka itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril diturunkan itu, bi'idni rabbihim, dengan perintah Allah. Ya, Tuhan mereka perintah ayam. La min tilqai anfusihim, bukan kemauan mereka. Karena diperintahkan suruh turun. Malaikat kan gitu. Ya. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat kan gitu. Tidak akan menentang perintah. Dia akan melawan ke malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun. Jadi turunnya malaikat itu bi'idni rabbihim ay bi amri rabbihim. Kenapa turun malaikat itu? Min kulli amrin qadahullahu fiha litilka sanah. Sebab ada beberapa atau segala urusan yang harus ditetapkan pada malam itu untuk tahun berikutnya. Sampai tahun berikutnya. Jadi penentuan qada, pesten, ada qada-qadar ya. Pesten itu dua kali. Pertama ketika malam nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban itu secara umum. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu secara khusus. Ya. Kalau secara umumnya pada malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau secara khususnya pada malam Lailatul Qadar. Min kulli amrin qadahullahu fiha litilka sana ila qabilin. Yang Allah pastikan pada malam itu untuk tahun sekarang sampai tahun berikutnya. Nanti malam Lailatul Qadar berikutnya ada lagi. Ya, jadi kalau kita mau analogikan tuh ada, kalau di pemerintahan tuh ada sidang apa itu? Sidang tahunan. Ya, sidang paripurna, sidang tahunan. Rapat untuk menentukan program berikutnya. Kalau di pondok kan gitu. Bikin program tahun berikutnya kan gitu. Penentuannya di situ pada malam Lailatul Qadar. Apa urusan apa? Min ajli amril maut. Maut, ya, kematian, ajal, ya, rezeki, jodoh, wa ghairi dzalik, dan semuanya itu diatur di situ. Salamun hiya, salam sejahtera pada malam itu. Jadi malam Lailatul Qadar mengucapkan salam, keselamatan. Salam ini ditarkib jadi apa? Khobar. Hiya diterkib jadi mubtada muakhar. Rujuknya kemana hiya? Bisa kepada Lailatul Qadar, bisa kepada malaikat. Artinya kalau kepada malaikat, semua malaikat mengucapkan salam. Kalau dirujukan kepada Lailatul Qadar itu membawa keselamatan. Pada malam itu, hatta matla'il fajr, hatta lil ghaya ini. Huruf jer. Hatta matla'i. Sampai dengan terbitnya fajar, jadi sampai dengan subuh. Akal tu sama kata hatta roksaha. Akal tu sama kata hatta roksiha. Bedanya apa? Akal tu sama kata hatta roksaha. Berarti kan huruf hatta huruf atop ya. Akal tu sama kata hatta roksaha. Sampai kepalanya. Kepalanya ikut dimakan nggak? Hah? Akal tu sama kata hatta roksaha. Kepalanya dimakan nggak? Dimakan. Kan atop. Kan atop. Akal tu sama kata hatta roksaha. Aku makan ikan sampai kepalanya, sampai dengan berarti kepalanya. Kepalanya dimakan nggak? Dimakan karena atop. Berarti hatta akal tu roksaha kan gitu.
Tapi kalau akal tuh sama kata hatta roksiha. Kepalanya dimakan nggak? Rakus dah, makan juga dah. Akal tuh sama kata hatta roksiha. Berarti roksiha tidak dimakan. Karena jer. Ya, dijerkan. Di sini hatta matlail fajr, sampai terbitnya fajar selesai sudah. Ketika sudah fajar sudah selesai itu. Yang namanya lailah itu kan ketika fajar selesai. Berarti kalau sudah fajar sudah masuk waktu subuh, maka puasa itu mulai fajar, mulai subuh. Ada waktu imsak di 10 menit sebelum subuh. Bifatilam wa kasriha matla matli ila wati tuluhi. Ya maksudnya itu sampai terbit fajar. Juilat salaman likati salami fiya minal malaika, dikatakan salam malam Lailatul Qadar karena malaikat itu saling mengucapkan salam minal malaika. Kemudian kepada orang-orang mukmin salam. Yang tahu yang muka syafaat. Ada Jibril malaikat mengucapkan salam. Kalau kita ada malaikat cuma salam kabur. Lagi mau sahur ngambil nasi di dapur, Assalamualaikum. Wah, kabur udah. Padahal itu malaikat tuh yang kasih salam tuh. Bukan jin, bukan. La tamuru bi mu'minin wala mu'minatin illa salamat alaih. Malaikat pada malam itu tidak bertemu dengan orang mukmin atau orang mukminah kecuali membaca salam. Jadi kalau kita mau sahur pas malam akhir bulan Ramadan tuh malam-malam ganjil ada yang salam, jangan takut. Walaupun nggak kelihatan bentuknya, ya. Lagi mau ke WC di jalan, Assalamualaikum. Akhirnya nggak jadi ke WC tuh. Kemudian bacaan apa yang kita baca pada malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah kalau saya menemukan Lailatul Qadar itu apa yang harus saya baca? Bacalah apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang dibaca itu. Nah, kalau yang susah karena memang udah kecapean, malam mau begadang tuh susah. Nggak mungkin dia begadang. Wa yambaghi liman syaqqa alaihi tulul qiyam. Bagi orang yang tidak bisa begadang. Sebaiknya apa yang dikerjakan? Ayyatakhayyara ma warada fi qiraatihi kathratus thawab. Dia memilih bacaan yang banyak pahalanya itu. Jadi sebelum tidur itu dia baca bacaan. Di antaranya adalah sebelum tidur baca ayatul kursi. Ya. Ayat kursi itu afdhalu ayatin fil Quran. Makanya kalau sebelum tidur jangan lupa baca ayat kursi. Sebab ayat yang paling afdal itu adalah ayat kursi. Afdalu ayatin fil Quran. Ayat kursi. Makanya kalau kita tahlilan pasti ayat kursi kebaca tuh. Habis maghrib, habis subuh kan pasti kebaca itu ayat kursi. Karena afdalu ayatin fil Quran. Makanya setan jin pada takut tuh sama ayat kursi itu. Ya. Yang paling banyak anggota dewan doang. Karena nyari kursi dia. Kemudian seperti ayat-ayat yang di akhir surah Al-Baqarah dari mulai lillahi ma fis samawati wa fil ardi itu ya. Dibaca sebelum tidur nih. Karena orang yang baca akhir Baqarah ya. Ya kalau dia baca sebelum tidur baca akhir Baqarah itu, kemudian dia enggak sempat bangun malam, enggak sempat sholatul lail. Maka cukup itu ya sebagai penggantinya. Kemudian baca surah Izalzul silatil ardu zilzalaha. Itu kan Izalzul itu ta'dilu nisfal Quran. Surah Izalzul silatil ardu itu ta'dilu apa? Nisfal Quran, separohnya Quran. Kemudian surah Al-Kafirun. Kalau Al-Kafirun itu rubu'ul Quran. Surah Al-Kafirun itu seperapatnya Al-Quran. Kalau surah Al-Ikhlas berapa? Thuluthul Quran. Jadi kalau thuluthul Quran apa? Al-Ikhlas. Kalau rubul Quran, Al-Kafirun. Kalau nisful Quran, idza zulzilatil ardu. Kemudian baca ya surah Yasin. Kalau Yasin disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Surah Yasin.
Makanya habis maghrib kita baca tiap malam. Disebut qalbul Quran. Jantungnya Al-Quran. Orang kalau nggak ada jantungnya mati. Kalau pisang nggak bakalan keluar buahnya. Ya. Kalau keluar jantungnya kita potong ya mati udah. Nggak ada buahnya. Kemudian banyak baca istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan zikir, juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjauhkan maksiat. Jadi kalau malam Ramadan tuh jangan main game. Nungguan subuh main gaple. Pas jaga, pas ronda. Nungguan subuh main gaple. Malam Lailatul Qadar jangan dipakai itu. Ya. Pakai baca tasbih, baca Quran. Paling minimal gini, paling minimal nih untuk mendapatkan Lailatul Qadar nih, minimal nih. Ini yang jelek banget nih. Ya. Salat subuhnya jamaah, salat isyanya jamaah, salat subuhnya jamaah. Itu dia kebagian Lailatul Qadar. Ulangi, apa? Salat isyanya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Ini kebagian nih. Kebagian barokah Lailatul Qadar. Kalau salat isyanya enggak jamaah, salat subuhnya enggak jamaah, itu bukan kebagian Lailatul Qadar tuh. Lailatul Qadar kebagiannya tuh. Ya. Minimal itu, minimal tuh ya, minimal. Udah kita nggak bisa, malamnya nggak bisa wiridan, nggak bisa tahajud, nggak bisa segala rupa. Misalnya bagi yang sakit lah, atau bagi yang banyak kesibukan. Itulah yang penting apa? Sisanya sholat jamaah, sama tarawihnya sekalian, yang isya doang pulang. Sistem ngancem mulu. Habis apa? Sholat isya berjamaah, sekarang tarawih, pulang ya. Biasa tadarusan baca Quran, tidur, kemudian bangun, kita ya abdolnya sholat tahajud dulu lah bangun tidur sebelum kita sahur. Kalau misalnya mepet kesiangan, wah ini tinggal setengah jam lagi sahur. Yang penting subuhnya berjamaah. Nah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu kebagian barokah Lailatul Qadar. Itu paling jeleknya itu. Karena ada hadis gini. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama syatrul lail. Weda shallal subha fi jama'atin faka'annama qama syatrahul akhir. Jadi kalau sholat jamaah isya berarti kebagian sebagian malam. Kalau dia sholat subuh berarti kebagian sisanya malam. Berarti seakan-akan dia qiyamul lail. Tapi yang bagus itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuhnya jamaah. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawban naghfir kulla hawla wastur lana كل ذي محبة أو جيرة أو صبا والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه عدد طرش السبي والحمد لله في البدء والتالي. الفاتحة.